Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi dari reflektor kemarin sudah saya jelaskan ya, yang sebelumnya di part sebelumnya. Jadi ada beberapa jenis eh, penempatan dari reflektor. Nah, yang ini yang ketiga. Jadi dia ada 2 kali proses pemantulan. Biasanya ini untuk meningkatkan nilai gain yang lebih tinggi lagi. Kemudian ini kalau ini yang sistemnya dicekungkan ya, dicekungkan. Kalau yang gere-gerean ini yang dicembungkan. Tapi pada prinsipnya sama saja. Dia tujuannya untuk meningkatkan gain dari antena yang dihasilkan. Oke. Nah, keterangan dari dis antena, jadi gambaran seperti ini. Antena parabolik biasanya digunakan pada sistem komunikasi point to point. Paling sering biasanya adalah yang menggunakan teknik antena ini adalah komunikasi satelit biasanya. Nah, yang memerlukan penguatan gain yang besar karena kita tahu bahwa komunikasi satelit artinya komunikasi space wave ya, atau ruang hampa. Jadi karena jarak yang jauh perlu gain yang besar. Oleh karena itu perlu menggunakan teknik antena yang memang menggunakan atau mampu meningkatkan gain dari antena tersebut. Selain power pancar yang besar dan juga gain yang besar. Jadi kalau komunikasi satelit ini dengan power besar menggunakan bahan microstrip, tidak mungkin, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya akan terbakar. Oleh karena itu menggunakan bahan yang konduktor keseluruhan. Oke, nah pengaruh gain yang besar seperti dalam aplikasi relay microwave juga itu biasa menggunakan parabola. Kemudian yang membawa sinyal telepon dan televisi antar kota yang berdekatan, saluran wireless, LAN untuk komunikasi data, komunikasi satelit, radar juga untuk radar cuaca biasanya menggunakan teknik parabol seperti ini, dan antena komunikasi pesawat ruang angkasa. Antar satelit juga itu komunikasinya menggunakan parabol. Antena parabol juga digunakan dalam sistem teleskop radio. Jadi secara umum, semakin rendah frekuensi kerja antena, parabola diameternya akan semakin besar. Iya, karena hal ini bersinambungan dengan lambda. Semakin rendah frekuensi, maka lambda yang dihasilkan akan semakin besar. Oleh karena itu, dimensi antena semakin rendah frekuensi dipastikan akan semakin besar. Namun antena parabol berukuran besar juga dapat digunakan pada frekuensi kerja tinggi. Itu tujuannya untuk meningkatkan nilai gain. Batas bawah frekuensi kerja biasanya diameter antena, kemudian batas atas frekuensi kerja adalah surface accuracy. Jadi permukaan dari akurasi dari antena tersebut. Oke. Nah, secara umum kira-kira seperti ini faktor-faktor yang membatasi efisiensi dari antena parabola ya, kita sebut dengan tadi. Efisiensinya adalah primary spillover efisiensi. Nah, ini untuk loss yang diakibatkan dari power radiasi yang dipancarkan oleh vis atau subreflektor bagian luar. Kemudian yang kedua itu adalah sphere over efektivitas. Ini ya, untuk loss yang diakibatkan dari daya hamburan oleh subreflektor luar atau reflektor utama. Ada bagian illumination efektivitasnya. Kemudian ada surface accuracy efisiensinya, ini loss ya, energi yang terbesar dari pancaran utama karena kekasaran permukaan reflektor. Nah, loss di sini kalau ini kan loss radiasi, efektivitas dan lain. Nah, jadi dalam permukaan parabola juga itu teman-teman perlu perhatikan adalah selain dari bentuknya, kemudian juga permukaan atau surface accuracy-nya tadi yang seperti dibahas sebelumnya. Ketika kita kan pernah belajar
kalau nggak salah di modul 2 apa 3 gitu yang tentang refleksi ketika ada pantulan ke benda lain yang berbentuk tidak rata, maka akan terjadi pantulan dan jadi difraksi atau hamburan. Nah, begitu juga pada permukaan antena parabol. Nah, sehingga jikalau antena parabol tersebut permukaannya kasar, maka yang harusnya titik fokus pantulan itu ke depan, karena terjadi kekasaran tadi, maka akan terjadi hamburan, tidak fokus ke titik depan, malah menghambur ke bidang lain pada reflektor antena tersebut. Oleh karena itu teman-teman perlu memperhatikan dalam merancang suatu antena parabola permukaan atau surface efektivitas dari parabola tersebut. Itu ya teman-teman ya. Kemudian blockage efisiensi, ini kehilangan energi karena bayangan aperture yang disebabkan oleh reflektor. Jadi ini juga kadang dari sisi penempatan sebenarnya, apalagi yang secondary reflektor tadi yang ada beberapa kali pemantulan, itu biasanya ketika dia reflektor utama yang besar memantulkan itu, titik fokusnya harus kita perhatikan, karena jangan sampai titik fokusnya malah menuju ke bagian reflektor yang kedua, bagian secondary tadi, sehingga akan terjadi loss energi yang harusnya misalkan dikirimkan 100% karena terhalang tadi, maka bisa saja misalkan hilang 40-30%. Nah, kalau bahkan 3 dB nya setengah daya dari maksimum pancarannya yang akan hilang. Kemudian ada radiating efisiensi. Jadi berikut ya, nilai efisiensi total adalah seperti ini. Nah, ini nilai dari efisiensi total antena parabola. Jadi ketika kita ingin menentukan efisiensi total, ada 6 buah variabel atau faktor penentu nilai efisiensinya. Nah, bisa berupa nilai tertentu. Kalau tidak ada, berarti kita dikalikan 1 saja nilainya, kalau misalkan tidak ada memiliki nilai ini. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, ini gambarannya, kita berbicara efisiensi parabola tadi. Nah, maka harusnya kan ada titik fokus utama. Ini kan yang menggunakan teknik secondary, ini yang feed horn-nya, utama radiatingnya dipancarkan, dipantulkan. Nah, ini kalau permukaannya kasar kan terjadi radiating ya, terjadi multipart atau hamburan difraksi ke area lainnya. Harusnya sebenarnya pantulan utamanya adalah ke bagian reflektor yang utama yang ke depan, sehingga akan fokus ke bagian depan secara keseluruhan. Nah, ini hasil dari contoh efisiensi yang dihasilkan oleh antena parabola. Ini saya ngambil dari ini ya, Avecom 1995. Ini sudah dilakukan penelitian terhadap diameter dari antena parabola, di mana frekuensinya yang digunakan di sini adalah KU band ya. Nah, dari rancangan di sini bahwa dilihat ketika gain yang kita hasilkan semakin tinggi, belum tentu efektivitasnya semakin jelek, semakin bagus ya. Seperti ini contohnya, misalkan di diameter 1, ini biasanya standar nih untuk VSAT, untuk ATM itu biasanya di diameter 1,6 atau 1,8. Itu gainnya 4,4. Ini untuk si bandnya, ini kubandnya diameter 1,6 dan si band 1,6. Dilihat nih bahwa untuk KU band itu gainnya 4,4 dan si band itu 3,4. Jadi gini ya teman-teman, semakin tinggi frekuensi, maka gain yang dihasilkan dalam suatu rancangan antena itu akan semakin besar jika jenisnya sama ya. Nah, seperti ini Q band dan C band. Q band kan tinggi itu di atas 12 giga, jadi 12 sampai 43 itu masih ranahnya KU band. Ada KU, ada KA band.
Nah, kalau si band ini kan